Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di bawah kegelapan malam, bagian luar kota akhirnya secara bertahap menjadi sunyi. Namun mayat binatang buas dan jurang yang menutupi tanah mengingatkan semua orang tentang pertempuran putus asa yang telah meletus di tempat ini. Pada saat ini sosok Lindong perlahan turun dari udara. Meskipun dia telah melalui pertempuran yang hebat, cahaya terang masih berkedip di matanya, menunjukkan bahwa dia tidak lelah sedikitpun. Adegan ini menyebabkan trio Moling menjadi agak takut. Daya tahan pertempuran yang begitu kuat. Bahkan seseorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak dapat dibandingkan. Saudara Lindong, apakah kau baru saja menyelamatkan Lilangtian? Ucap Moling membuka mulutnya untuk bertanya. Dia sebelumnya jelas melihat Lilangtian yang benar-benar ditekan oleh Lindong. Namun sosok Lilangtian kabur pada saat terakhir. Lilangtian juga memiliki beberapa kartu truf. Membunuhnya tidak akan mudah. Tetapi ketika kita bertemu berikutnya, bahkan benda itu tidak bisa menyelamatkannya. Ucap Lindong menjawab dengan suara dingin. Moling diam-diam menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melirik tempat di mana Li Sheng dan 7 lainnya telah berubah menjadi kabut berdarah. Sebelum dia berbicara dengan suara yang rendah. Saudara Lindong, sebelum Li Sheng dan yang lainnya meninggal, mereka menyebutkan seorang senior dalam hal ini di medan perang kuno. Karena orang itu bisa sangat dihormati oleh mereka, dia seharusnya lebih kuat dari Li Sheng. Dia mungkin sudah mencapai setengah langkah menuju tahap nirvana. Jika dia mengetahui bahwa anggota kekaisaran cahaya suci semuanya telah mati di tanganmu, dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Mendengar kata-kata Moling, Lindong mengangguk. Dia juga tidak menyangka bahwa Li Sheng sebenarnya bukan anggota terkuat dari kekaisaran cahaya suci. Namun tidak peduli apa, dia tidak bisa berbelas kasih dalam skenario semacam itu. Mengingat Li Sheng dan karakter lainnya, jika Lindong membiarkan mereka bertahan hidup, tidak ada keraguan bahwa mereka akan terus-menerus menemukan masalah untuk Lindong. Kalau begitu, pertama-tama mari kita bertanya tentang senior dari Kekaisaran Cahaya Suci. Sekarang setelah kau mengalahkan anggota Kekaisaran Cahaya Suci, mereka seharusnya bukan orang yang berani mengajukan keberatan terhadapmu di titik pertemuan ini. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mendapatkan informasi. Adapun tindak lanjut, kita bisa mendiskusikannya setelah kita mengumpulkan informasi yang cukup. Bagaimana kedengarannya? Ucap Moling. Tentu saja, Lindong merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia awalnya berencana untuk berkultivasi ke tahap manifestasi lanjutan sebelum pergi sendirian. Tetapi dia tidak mengantisipasi peristiwa yang tidak terduga ini. Karena dia telah membunuh semua anggota dari Kekaisaran Cahaya Suci, maka yang disebut senior pasti tidak akan melepaskannya. Jika dia pergi sekarang, itu pasti akan membawa masalah besar bagi Moling dan yang lainnya. Sebelumnya trio Moling telah memilih untuk berdiri di sisinya dalam menghadapi tekanan besar dari Kaisaran Cahaya Suci. Tindakan ini secara alami memenangkan persahabatan Lindong. Tidak peduli apa, ketiganya sekarang dianggap sebagai teman. Dengan demikian dia untuk sementara tidak dapat pergi sendirian. Ketika dia melihat Lindong setuju, Moling terkekeh. Kelompok 4 pria kecil mereka sekarang menunjukkan tanda-tanda Lindong menjadi pemimpin mereka. Pada saat ini mereka berempat bertukar pandang dan tidak berlama-lama lagi di luar tembok kota. Sosok mereka bergerak saat mereka terbang ke tembok kota di bawah banyak tatapan mengerikan. Lindong berdiri di atas tembok kota dan menyaksikan tatapan ketakutan dari sekeliling. Tetapi tidak menunjukkan indikasi senang dengan dirinya sendiri. Matanya mengamati area itu saat suara acut tak acut terdengar di telinga semua orang. Titik berkumpul ini awalnya adalah tempat kebebasan yang secara paksa dan sengaja diambil alih oleh Kaisaran Cahaya Suci. Sekarang setelah mereka semua mati, tempat ini sekali lagi akan mendapatkan kembali kebebasannya.
Jika kalian suka maka tinggal. Jika kalian tidak suka, maka silahkan pergi. Kalian semua tidak perlu lagi membayar pajak. Apa yang disebut pajak secara alami dikaitkan dengan kaisaran cahaya suci. Mereka sepenuhnya memperlakukan orang-orang ini sebagai budak pil untuk menyempurnakan pil nirvana. Lindong benar-benar membenci hal semacam ini dan tidak peduli dengan keuntungan semacam ini. Bahkan jika itu sangat melimpah, dia masih akan menganggapnya menghina. Tidaklah salah untuk bersikap tanpa ampun terhadap musuhnya. Tetapi jika seseorang memperlakukan orang lain yang tidak memiliki dendam dengannya dengan cara yang sama, itu berarti dia menjadi sedikit gila. Terbukti Lindong belum mencapai tahap ini. Ketika para praktisi dari berbagai kekerajaan di atas tembok kota mendengar kata-kata ini, mereka pertama kali tercengang sebelum ekspresi emosional terungkap di mata mereka. Sebagian besar dari mereka berasal dari beberapa kerajaan yang lebih kecil, yang beberapa diantaranya bahkan lebih lemah dari kerajaan yang besar. Mereka tidak berani begitu saja meninggalkan tempat berkumpul karena dengan kekuatan mereka, jika mereka bertemu dengan sekelompok binatang iblis di malam hari, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Karenanya mereka hanya bisa tinggal di tempat ini. Sebelumnya mereka harus membayar pajak pil nirvana setiap hari kepada Li Sheng dan yang lainnya. Bagi orang-orang ini yang awalnya tidak dapat memurnikan banyak pil nirvana, ini adalah beban yang sangat besar. Namun karena ketakutan mereka terhadap Li Sheng dan kekuatan yang lainnya, mereka tidak berani memberontak. Sekarang Lindong telah menghapus pajaknya. Tidak diragukan lagi itu adalah kesempatan yang sangat membahagiakan bagi mereka. Di atas tembok kota, bisikan gembira menyebar. Tatapan yang awalnya melihat ke arah Lindong dengan rasa takut samar mulai berubah menjadi semacam rasa hormat. Tidak lagi hanya ketakutan murni kekuatan Lindong. Kadang-kadang kekuasaan tidak dapat benar-benar menundukkan hati rakyat. Namun Lindong tidak peduli dengan perubahan menit di mata mereka. Setelah dia mengatakan bagiannya, dia melambaikan lengan bajunya saat api kecil melompat masuk. Sosoknya bergerak langsung menuju ke menara batu pusat yang awalnya merupakan tempat budidaya Li Sheng. Namun sekarang Li Sheng telah kehilangan nyawanya di tangan Lindong. Tempat budidaya pusat ini secara alami milik Lindong. Sehubung dengan tindakannya, memang tidak ada yang keberatan. Pada saat ini sosok Lindong telah mendarat di menara batu sebelum dia perlahan duduk. Di sini dia bisa memandang rendah tempat manapun di kota, yang memang memberinya perasaan memegang kendali. Namun perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Dia menarik nafas dalam-dalam saat cahaya terang di matanya perlahan menghilang. Pertempuran hebat malam ini agak intens dan dia tidak pernah membayangkan bahwa jari kelima dari jari surgawi yang terpenjara di Solet akan sangat kuat. Hanya setengah jari dapat dengan mudah mengalahkan kekuatan gabungan dari 7 tahap manifestasi tingkat lanjut dan 1 praktisi tahap manifestasi puncak. Selanjutnya Lindong juga jelas mengerti bahwa ini bukan langkah terkuat dari jari memenjarakan surgawi. Jika dia mampu menampilkan jari sepenuhnya, Lindong percaya bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Hanya setengah jari telah menyebabkan ujung jarimu terbelah. Jika kau memaksanya, kau pasti akan dilahap oleh kekuatan mengamuk itu. Pada saat itu tidak perlu orang lain mengalahkanmu karena kau sudah menghancurkan diri sendiri. Saat pikiran ini melintas di kepala Lindong, suara Xiaodo terdengar di benaknya. Lindong terkekeh dan tidak menyangkalnya. Pada saat ini dia berusaha mengubah topik dan mulai berkata, "Sayang sekali kami tidak mengurus Lilang Tian. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu masih memiliki perlindungan roh Yuan di tubuhnya. Meskipun dia tidak berurusan dengan kita, jika dia bertekad untuk membawa Lilang Tian dan melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya." Ucap Xiaodo muncul dari bahu Lindong saat menjawab. Mendengar kata-kata Xiaodo, tidak peduli apa dia setidaknya mengusir karakter menyebalkan itu. Ketika mereka bertemu di saat berikutnya, mengingat kekuatan Lindong, dia tidak perlu lagi takut pada roh Yuan yang misterius. Jika ada kesempatan, dia akan langsung mengurus Lilang Tian dan roh Yuan yang misterius. Tatapan Lindong berkedip beberapa saat sebelum perlahan berhenti. Tangannya terulur saat 8 tas Qian Kun muncul di dalamnya.
Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan Li Sheng dan yang lainnya dan juga rampasan perang milik Lindong. Sebelumnya Lindong adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Setelah semalam melahap kristal iblis, pil nirvana yang dia miliki hanya berjumlah 3.000. Jumlah ini tidak diragukan lagi mirip dengan setetes di lautan sehubungan dengan kebutuhan Lindong. Lindong pertama kali memeriksa 7 tas Qiankun, tetapi panennya tidak sebanyak yang dia harapkan. Secara total, hanya ada sekitar 3.000 pil nirvana di dalamnya. Praktisi membuat mereka lebih miskin dari dirinya sendiri. Menghadapi ini, Lindong juga sedikit terdiam. Bagaimanapun orang ini berasal dari kerajaan cahaya suci, maka dia tidak berpikir bahwa mereka akan begitu menyedihkan. Mungkin dia sudah lupa betapa berharganya pil nirvana. Saat dia dengan seenaknya menyimpan 3.000 pil nirvana, Lindong mengarahkan pandangannya ke tas Qiankun terakhir milik Li Sheng. Orang ini kemungkinan dianggap sebagai orang nomor 2 di Kaisaran Cahaya Suci dan berada di urutan kedua setelah senior yang belum pernah terlihat. Sangat mungkin bahwa timbunannya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Saat dia memegang tas Qiankun, energi mental Lindong dengan cepat masuk. Segera setelah itu senyum akhirnya muncul di wajahnya. Benar saja, koleksi Li Sheng jauh lebih banyak. Hanya jumlah pil nirvana saja di tasnya hampir 6.000. Ini adalah jumlah yang benar-benar besar. Jika Lindong harus mendapatkan jumlah seperti itu melalui pemurnian, itu akan memakan waktu minimal beberapa bulan. Menambahkan 6.000 pil ini, aku sekarang memiliki 10.000 pil nirvana. Sayang sekali aku masih kekurangan 20.000 untuk memurnikan boneka jiwa darah. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Lindong tidak bisa menahan tawa pahit sebelum menghela napas pelan. Tidak peduli apa, dia perlu memikirkan beberapa cara untuk dengan cepat mendapatkan sisa 20 pil nirvana. Karena dia telah membunuh anggota Kaisaran Cahaya Suci, tidak ada yang bisa memperkirakan kapan senior mereka akan datang untuk mengambil darahnya. Jika dia mampu memurnikan boneka jiwa darah dan mendapatkan kendali penuh atasnya, dia tidak akan lagi takut bahkan pada praktisi nirvana yang setengah langka. Setelah menyimpan 6.000 pil nirvana, Lindong mencentikkan pergelangan tangannya saat sebuah drum yang dibungkus cahaya muncul di tangannya yang terus-menerus memancarkan gelombang energi yang kuat. Drum ringan ini adalah harta karun jiwa duniawi yang sebelumnya diungkapkan oleh Li Sheng, yaitu drum cahaya suci. Lindong bermain-main dengan drum cahaya suci sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Gelombang energi dari objek ini menunjukkan bahwa itu memang tidak buruk sama sekali. Koleksi Li Sheng benar-benar sesuatu yang luar biasa. Aku akan menyimpannya. Lindong secara tidak punya alasan untuk menyerah pada harta semacam ini dan dia menerimanya tanpa ragu-ragu. Energi mentalnya sekali lagi merongkot tas Qiankun. Dan setelah beberapa lama, benda lain muncul di tangannya. Benda ini adalah patung gajah putih yang terbuat dari batu giok. Lindong menatap gajah putih itu. Tampaknya ada banyak tulisan naik di dalam gajah putih yang samar-samar berkumpul untuk membentuk berbagai simbol yang mendalam. Tatapan Lindong terpaku erat pada naskah yang sedang naik daun. Setelah beberapa saat kemudian, perasaan hangat perlahan muncul di matanya saat suara lembut terdengar dari mulutnya. Seni bela diri manifestasi tingkat lanjut. Ini adalah salah satu seni bela diri terbaik dari Kaisaran Cahaya Suci. Dan Lindong secara pribadi telah mengalami kekuatan seni bela diri ini dalam pertempuran sebelumnya dengan Li Sheng. Bahkan jika dia mengeksekusi jari surgawi penjara besar, dia harus mengaktifkan jari keempat untuk mengalahkan lawannya. Dari sini dapat dilihat bahwa langit gajah suci memang sangat kuat. Dari kekuatannya, langit gajah suci benar-benar layak menjadi seni bela diri manifestasi kelas menengah. Bahkan klan Lin tidak memiliki tingkat seni bela diri seperti itu. Di antara seni bela diri Lilang Tian, hanya tangan kaisar yang diperolehnya dari tablet bela diri manifestasi yang dapat dibandingkan dengan gajah langit suci. Meskipun Lindong sudah memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi yang lebih kuat, dia tidak keberatan memiliki seni bela diri lain. Lagi pula, tidak ada yang keberatan memiliki lebih banyak seni bela diri di gudang senjata mereka. Itu karena semua seni bela diri yang kuat mampu meningkatkan kekuatan bertarung seseorang.
Seni bela diri memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kemampuan Lindong untuk bersaing dengan Lee Seng. Elit tahap manifestasi puncak dengan kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu ketika Lindong melihat manual pelatihan untuk langit gajah suci di tas Qian Kun Lee Seng, matanya berkobar dengan semangat meskipun disiplin dirinya kaku. "Hei, ini bagus sekali," ucap Xiaodo tertawa ketika melihat gajah putih yang diukir dari batu giok putih. Rupanya dia juga memperhatikan kekuatan seni bela diri Lee Seng ketika mengeksekusinya sebelumnya. Lindong tersenyum lembut saat dia menggunakan tangannya untuk menggosok giok gajah putih seukuran telapak tangan. Di bawah cahaya, giok gajah tampak berkilau dan tembus cahaya. Karakter misterius melayang di atasnya memberikan perasaan aneh tentangnya. Sepertinya aku telah mengambil seni bela diri yang kuat karena keberuntungan. Pada saat ini Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda kesopanan. Dengan sentakan pikirannya, energi mentalnya mulai meluas dan mengalir ke giok gajah putih. Saat ini satu-satunya seni bela diri manifestasi yang dia miliki adalah jari surgawi penjara Desolut besar. Adapun segel pemisah lautan Desolut besar, itu hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri manifestasi semu. Oleh karena itu dia akan menjadi bodoh untuk tidak menerima hadiah yang diberikan dewa seperti itu. Sebagai energi mental Lindong mengalir ke giok gajah putih, suara berdengung aneh dihasilkan dalam giok. Kemudian kekuatan menjijikan melonjak dan mengusir energi mental Lindong. Lindong sedikit terkejut dengan kejadian yang tak terduga dan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ada segel energi mental di giok gajah putih. Namun segel energi mental seharusnya menghilang secara otomatis setelah Lee Seng mati di tangannya. Jadi mengapa itu masih menolak energi mentalnya? "Aku khawatir segel energi mental di giok gajah putih bukan milik Lee Seng," ucap Xiaodo menjelaskan setelah melihat lebih dekat. "Itu bukan milik Lee Seng." Lindong mengepalkan tinjunya sedikit dan menatap giok gajah putih bercahaya. Dia kemudian mencibir. "Tidak peduli siapa yang memiliki segel itu, aku pasti akan memiliki langit gajah suci ini." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan Yuan yang mendominasi meletus dari telapak tangan Lindong. Jejak kekuatan pemakan mulai berputar di sekitar batu giok gajah putih dan melahap segel energi mental yang tersembunyi terus-menerus. Seolah-olah merasakan kekuatan melahap, segel energi mental melepaskan gelombang kekuatan menjijikan yang hebat. Secara tidak jelas giok gajah putih bergidik dan menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari telapak tangan Lindong. Setelah melihat ini, tatapan dingin menyapu mata Lindong. Rupanya master merek mental energi ini cukup kuat. Mengingat dia mampu memanipulasi giok gajah putih dari jarak yang begitu jauh. Meskipun kegigihan merek mental energi mengejutkan Lindong, kekuatan Yuan miliknya juga mengikis batu giok gajah putih. Akhirnya giok gajah putih yang bergetar mulai stabil. Dan merek energi mental mulai melemah di bawah erosi yang konstan juga. "Aku akan melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan," ucap Lindong dengan suara yang dalam. Dengan sentakan pikirannya, kekuatan Yuan meningkat secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, suara gertakan halus terdengar di dalam giok gajah putih seperti ada yang patah. Saat suara gertakan dibuat, perlawanan oleh batu giok gajah putih tampaknya menghilang dalam sekejap. Sepertinya energi mental pada giok gajah putih ini milik senior besar kerajaan Cahaya Suci. Xiaodo tiba-tiba berkata setelah melihat Lindong menyingkirkan segel energi mental. Mendengar kata-kata Xiaodo, Lindong mengangguk. Medan perang kuno adalah sebidang tanah yang terisolasi. Dan oleh karena itu, jarak antara Kaisaran Cahaya Suci dan tempat ini sangat panjang. Rupanya bahkan para elit Mangkuk Nirvana tidak dapat memanipulasi gajah giok putih dari jarak yang begitu jauh. Selanjutnya Lindong percaya bahwa bahkan jika Kaisaran Cahaya Suci cukup kuat, mereka tidak mungkin memiliki elit yang melampaui tahap Nirvana. Dengan demikian, Master Segel energi mental harus berada di medan perang kuno juga. Oleh karena itu setelah mengkonfirmasi fakta-fakta ini dengan apa yang dikatakan Lee Seng dan rekan-rekannya, maka jawabannya sudah jelas. Orang ini cukup mampu mengingat bahwa dia mampu membuat segel energi mental pantang menyerah di giok gajah putih. Ucap Lindong dengan matanya tampak berkedip. Sementara mata Lindong berkedip-kedip, giok gajah putih yang awalnya tenang tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya.
Sinar cahaya ini mulai terwujud menjadi sosok buram di depan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat dengan tenang sosok buram itu. Dia tahu bahwa sosok ini pastilah gambar energi mental yang disembunyikan oleh senior besar di Giok Gajah Putih. Heh, aku tidak tahu siapa kamu. Mengingat kemampuan Lee Seng dan yang lainnya, mereka tidak berani dan tidak mampu memecahkan segel energi mentalku. Tampaknya langit gajah suci telah jatuh ke tangan orang lain. Jika aku tidak salah, Lee Seng dan yang lainnya seharusnya sudah mati di tanganmu. Saat gambar itu muncul, itu menatap Lindong dengan apatis dan suara acuh tak acuh keluar darinya. Tidak peduli siapa kamu, siapapun yang membunuh anggota Kekaisaran Cahaya Suci mengundang masalah bagi mereka sendiri. Kau akan menyesali apa yang telah kau lakukan. Hargai waktumu sekarang karena pada hari aku menemukanmu, itu akan menjadi hari kematianmu. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Lindong tetap tenang. Dengan jentikan jarinya, hembusan angin menyapu dan menghancurkan gambar itu. Tampaknya Lindong benar. Merek mental energi memang milik Big Senior dari Kekaisaran Cahaya Suci. Sekarang dia juga tahu bahwa Lee Seng dan yang lainnya telah terbunuh. Namun sehubungan dengan masalah ini, Lindong tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dia memiliki beberapa kesulitan dalam mengalahkan setengah langkah ke elit panggung Nirvana saat ini, kepercayaan dirinya masih melampaui ketakutannya. Selanjutnya dia juga memiliki Xiaodou dan boneka setan darah. Pada saat yang kritis, dia bahkan bisa membunuh elit panggung Nirvana yang setengah langkah. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa melakukannya. Karena kau adalah senior kerajaan Cahaya Suci, aku kira koleksi hartamu akan lebih besar dan lebih kuat daripada milik Lee Seng. Jika aku bisa mengalahkanmu, maka mungkin aku bisa mengumpulkan cukup banyak pil Nirvana untuk membersihkan aura pembunuhan dari boneka setan darah. Ucap Lindong mencibir dengan suara yang rendah. Jika yang disebut Big Senior berani datang, Lindong tidak keberatan koleksinya bertambah besar. Di medan perang kuno, Lindong bisa beroperasi dengan batasan apapun. Dia tidak takut dengan balas dendam Kekaisaran Cahaya Suci. Di tempat ini, para elit tidak punya cara untuk masuk ke sini. Mungkin di masa depan yang jauh, Lindong bahkan tidak akan peduli lagi dengan Kekaisaran Cahaya Suci. Pada saat ini setelah kurang lebih 2 jam istirahat, mata Lindong perlahan terbuka. Menara ini tidak diragukan lagi adalah tempat pelatihan terbaik di kota. Oleh karena itu Lindong dapat memulihkan kesehatannya dalam waktu singkat. Setelah dia pulih, Lindong membalik telapak tangannya dan giok gajah putih yang indah muncul di tangannya. Dengan jentikan pikirannya, dia menyalurkan energi mentalnya ke dalam batu giok. Kali ini energi mentalnya tidak menghadapi perlawanan apapun dan mengalir dengan lancar ke giok gajah putih. Sementara energi mental Lindong mengalir ke dalam batu giok, sejumlah besar karakter misterius mengalir terus ke dalam pikiran milik Lindong. Tidak jelas raungan gajah raksasa bergema di otak milik Lindong. Seekor gajah besar berkilau berdiri di langit dan mengamuk. Langit dan bumi bergetar sementara gunung-gunung mulai runtuh. Itu adalah pertunjukan kekuatan yang mengguncang bumi. Pada saat ini Lindong duduk diam di menara dengan kedua matanya tertutup rapat. Saat dia memegang giok gajah putih di tangannya, gelombang cahaya mulai menyebar dan akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat cahaya menyelimuti Lindong, auranya menjadi semakin tenang dan kuat pada saat yang bersamaan. Sementara itu saat Lindong baru saja menguasai langit gajah suci, ada seorang pria berbaju putih tampak tidak berperasaan berdiri di sebuah menara tinggi di kota besar yang jauh dari titik berkumpul. Lalu dia membuka matanya perlahan. Di matanya ada gelombang niat membunuh yang begitu dingin hingga dia membekukan udara. Tidak peduli siapa kamu, kau akan membayar harga untuk membunuh anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Setelah aku menyelesaikan tujuanku saat ini, maka kematianmu akan tiba. Ucap sosok itu dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.